Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi obrolan pas di sini. Kita lanjut kembali obrolan kita seputar tema kita, dunia keprotokolan. Nah, ini kan kalau dilihat secara kasat mata dunia protokol ini dunia yang benar-benar serius, yang baku. Nah, tapi Mbak Rini sebagai orang yang sudah berkecimpung tahunan dari 2009 sampai 2023, nah, apakah memang benar-benar seserius itu dan juga setegang itu, sebaku itu, pokoknya harus A sampai di lapangan? Tergantung ya, sebenarnya nggak juga. Bagaimana cara kita mengemasnya aja sih gitu. Kalau tegang ya memang pasti itu kayak misalnya acara aja. Pressure sih sebenarnya mungkin ya, lebih ke pressure karena kalau khususnya pembawa acara, saya kan mungkin lebih ke pembawa acara. Jadi kalau acara itu belum berlangsung, aduh tuh udah pressure-nya, tahu sendiri kan rasanya bagaimana. Yang berubah dalam iya, tiba-tiba ya kita udah konsep seperti ini, kemudian sudah jalan, pas tinggal 2 lagi nih ada perubahan. Oh nanti ini peralihan atau segala macam. Itu kan kita harus dituntut cepat berpikir untuk mengikut beradaptasi ya dengan kondisi itu. Kadang-kadang itu sih yang bikin kita agak pressure tegang lebih ke situ ya. Ya. Nah, yang terus kalau salah kan pimpinan, tamu, audiens nggak mau tahu. Bener. Pasti misalnya nggak siap nih protokolnya, nggak siap nih MC-nya. Mereka nggak tahu berkecamuknya kita di belakang itu. Mereka tidak tahu iya yang kan? Ternyata rundown itu diubah 10 detik sebelum mulai. Mereka nggak tahu. Kita sudah konsen benar-benar, tahu bentar ada perubahan gitu. Kita udah bikin sesempurna mungkin, tiba-tiba ada kemauan pimpinan yang mendadak, misal ini harus dirubah atau apa segala dengan apa ya, mungkin memang mengharuskan untuk itu diubah pada saat itu, at the moment. Itu aja sih kadang-kadang yang bikin kita agak stres ya, gitu. Benar-benar. Nah, yang menarik juga nih pemirsa Opini, Mbak Rini sudah ikut untuk perlombaan. Ternyata saya juga baru tahu ini. Ternyata untuk di MC protokoler itu, MC kenegaraan kita nyebutnya, ada juga perlombaan pada saat itu, Mbak Rini. Iya betul. Saya pada saat zamannya saya dulu tuh sempat berapa kali ikut lomba. Memang awalnya itu dari lomba kabupaten kota yang diselenggarakan di kita pada saat itu. Setelah itu berjenjang lah, kemudian tingkat provinsi. Nah dari provinsi dikirimlah ke nasional, Sumbaksel, kemudian ke nasional. Sempat juga itu tadi saya bilang TVRI. Nah untuk coachnya sendiri tuh pernah ternyata itu ketua umum saya sekarang dari IPSA, dari Mas Doni ya. Yang sekarang jadi ketua DPD, ketua DPP ya, IPSA pusat. Ternyata. Nah kalau untuk diperlombakan pada saat itu, mungkin kalau tahunnya itu di sekitar tahun berapa? Tahun berapa ya? Mungkin 2010-an kali ya. Nah masih ingat nggak Pak? Yang memang benar-benar standar penilaiannya itu seperti apa? Kalau penilaian unsurnya itu sepertinya nggak jauh-jauh dari intonasi, kemudian pembawaan, kemudian apa ya, seputaran itu sih kayaknya. Mungkin kalau kayak cara kita membawakan, kalau nyanyi kan penguasaan materi ya, penguasaan materi, pemahaman terhadap kalau di TV skrip ya, ya konsep misalnya MC kita misalnya dikasih garis besar. Nah, pengembangan kita terhadap skrip itu bagaimana atau konsep tersebut bagaimana? Jadi mau tak mau kita H-1 lah minimal harus tahu acara itu apa. Terus iya. Minimal itu memang H-1 ya, jangan dadakan. Kalau banyak juga sih yang dadakan, tapi kalau misalnya kita belum pro, usahakan jangan karena takutnya nanti. Karena kita harus koordinasi. Itu penting sekali karena kalau tidak ada koordinasi banyak yang miss, khawatir. Tapi kalau ada koordinasinya jalan, kemudian kita paham apa yang diinginkan dari leading sektor atau yang minta bantuan kita nih ke protokol, misalnya dari dinas atau dari manapun itu, kita udah koordinasi duluan, komunikasi, kita udah tahu nih gambarannya akan seperti apa kan, yang mereka minta nih acaranya seperti apa sih, konsepnya gitu. Kemudian dalam acara tersebut akan ada apa saja, misal ada pemberian bantuan atau segala macam, ini ditujukan kepada siapa, bentuknya seperti apa bantuannya, berapa orang yang menerima, kita harus tahu materi-materi itu.
Betul, betul, betul. Iya, makanya perlu koordinasi dan komunikasi. Oh, oke. Ya, kalau seperti perlombaan nyanyi kan yang dinilai kan kita sudah tahu nih Suara bagus ya? nggak suaranya, Iya. lari atau enggak dari nadanya gitu Iya, betul. dan lain-lain. Nah, berarti kalau dari pembawa acara resmi atau protokoler ini memang juga ada penilaian-penilaian itu tadi. Iya. Nah, tapi kalau untuk pembawaannya sendiri atau intonasinya, berarti ada perbedaan nih, Mbak Rin. Misalnya seperti pada saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Upacara. terus juga upacara memperingati Hari Pahlawan, Iya. sama upacara kemerdekaan. Kan kalau kemerdekaan kita gembira gitu. Apakah memang baku nadanya seperti itu? Kalau atau- upacara biasanya hampir rata-rata sama, dia kayak kaku ya. Itu kan kita nggak mungkin kayak upacara bendera kan nggak mungkin, itu kan Oh, lebih ke oke. entertain ya, Ah, lebih apa ah. intonasinya. Kalau upacara itu kan kita mau dapat hikmatnya, Betul. kemudian wibawanya harus Oke. dapat juga apa sih rasa nasionalisnya, harus bagaimana caranya tuh CMC harus bisa ini upacara tuh tergugahlah rasa nasionalisme di baik di kita audiens atau peserta upacaranya, itu tugasnya MC. Oke. Oke, berarti kalau seperti memperingati Hari Pahlawan kan upacara di makam pahlawan, Iya. berarti dengan intonasi yang nasionalisnya ada, terus juga empati terhadap pahlawan juga Betul, ada, gitu. iya. Jadi orang Disesuaikan. disesuaikan. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau dari Mbak Rini sendiri pengalamannya nih, apa sih yang membuat sulitnya untuk menjadi seorang MC atau pembawa acara di acara-acara resmi atau yang berkaitan dengan dunia protokol itu? Sebenarnya kalau kita mau belajar nggak ada yang sulit sih ya. Betul. Kendala itu terjadi ketika kita apatis, kemudian kita udah merasa serba pintar, kemudian kita ngerasa apa kita nggak butuh masukan lain atau apa, itu kadang-kadang jadi kendala. Sebenarnya kalau oke. kita menjaga, maksudnya kestabilan apa ya, dalam arti kata kayak kita tetap harus sering sharing ya mungkin, karena apalagi protokol itu kan bentuknya teamwork. Oke. Artinya kita harus kerjasama sama tim kita. MC nggak bisa berdiri sendiri kalau di protokol. Oke. Karena ketika sudah di stage, itu butuh teman-teman yang koordinasi cepat. Kemudian perubahan-perubahan tadi kan dengan bantuan teman-teman Betul, juga. betul. Nggak mungkin MC-nya terus tiba-tiba turun ke floor gitu nanya, gimana ini apa, kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah itu dia, makanya kenapa di protokol itu tim itu sangat-sangat harus solid, harus saling ngejaga satu sama lain Benar, betul. untuk keberhasilan sebuah acara yang lagi dijalankan, pekerjaan yang oke. lagi ditunaikan. Oke, nah gitu. kalau di pemerintahan sendiri kan ada timnya nih, Iya, protokoler betul. itu. Nah, kalau untuk timnya itu boleh tahu nih Mbak Ria, ada tim-tim apa saja nih? Mungkin dibagi beberapa tim yang ngurusin ini, yang ngurusin Oh iya, masalah untuk acaranya. pekerjaan ya. Betul, untuk pekerjaan. Jadi kalau di protokol itu memang masing-masing, misal hari ini ada acara, sebuah acara atau event ya. Nah nanti dibagi tuh pekerjaannya, ada yang ngurusin khusus acaranya, Oke. misal ada MC-nya, kemudian tugas lainnya tuh kayak mereka nyiapin label, placing card untuk tempat duduk ya gitu ya, tempat oke. duduk itu dilabelin, karena kalau di protokol itu kalau pejabat-pejabat nggak dilabelin repot. Dan itu pun ada aturannya dalam undang-undang keprotokolan. Nah, ini nih gitu. menariknya, karena kalau kita lihat nih bisa acara di mall atau di lapangan terbuka yang acara yang bersifatnya umum bisa disaksikan oleh orang-orang banyak kan, kita lihat oh tempat duduknya. Nah, berarti itu tuh ada undang-undang yang mengaturnya. Betul. Kalau untuk pejabat tuh ada undang-undang yang mengatur di Undang-Undang Keprotokolan Nomor 9 Tahun 2010. Di situ ada semua urutan-urutan tertinggi Forkopimda, itu ada urutannya dari gubernur, wakil gubernur, kemudian mantan gubernur, ketua DPRD, Kapolda dan Rem dan seterusnya sampai yang terakhir gitu. Nah, setelahnya baru deh yang tingkat berikutnya. Terus ke belakang yang memang tidak pakai jabatan ya mungkin. Oke, nah gitu. jadi untuk pemirsa opini yang biasa ngelihat acara outdoor misalnya atau di mall atau tempat keramaian sering ngelihat tempat-tempat duduk, ternyata itu sudah ada Label, labelnya, placing card. sudah ada undang-undang yang mengaturnya, jadi nggak Betul. boleh sembarangan itu. Jadi berarti harus ada kerjasama antara protokol sama panitia yang membuat acara itu. Betul. Makanya apapun sebenarnya kalau mengundang pejabat itu sebaiknya terlibat protokol, Oke. karena kadang penempatan itu yang orang luar tidak tahu kan, tidak ngerti benar, gitu benar. kan. Jadi khawatir ada yang miss, atau kadang-kadang ini kan pejabat ya, dia kan bawa jabatan. Betul. Nah,
kadang-kadang tuh yang agak repot tuh kadang-kadang ketika kita salah penempatan dia tersinggung, mungkin bisa jadi kan gitu, kok saya di sini gitu. Mungkin dia biasanya kalau acara resmi, acara pemerintahan dia mungkin dispesialkan tempat duduknya. Tapi ketika acara, ya kalau orangnya nggak baper misalnya gitu kan, dia nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia ngerasa gimana, terus kita salah penempatan, itu juga fatal. Gitu. Selesai acara bisa tuh apel khusus gitu. Makanya sebenarnya itulah fungsinya tata letak tempat duduk itu memang dibikin aturannya supaya kita menghargai jabatan pejabat tersebut. Bukan dalam arti kita memilah-milah ya, memang sudah ada aturannya ketika dia seorang pejabat, artinya kita harus menghargai posisi dia. Bukan berarti ketika masyarakat biasa ditempatkannya, memang udah ada aturannya kok gitu. Misalnya nanti Pak RT-nya, oh saya yang ketua RT sini kok saya di belakang. Ternyata memang sudah ada aturannya yang melekat. Nah boleh nih Mbak Rini sharing nih ke pemirsa Opini nih, untuk susunannya seperti apa nih Mbak Rini? Kita anggap aja untuk semua pejabat pemerintahan di lingkungan Provinsi Bengkulu ini hadir gitu. Berarti yang di tengahnya siapa, terus dari sebelah kiri atau kanannya siapa gitu? Ya biasanya itu kalau misalnya di tengah-tengah itu posisi gubernur, nanti yang tertinggi dari gubernur itu sebelah kanan posisinya atau ke kanan berarti? Iya, nanti kanan kiri. Kalau dia ganjil, ada hitungannya. Kalau ganjil di tengah, kemudian ke kanan, ke kiri. Ada pokoknya ada hitungannya, itu bisa dilihat nanti. Silang-silang gitu? Iya, layoutnya ada. Iya. Oke. Jadi nggak sembarangan juga kita nempatin dan itu memang tempat sudah duduk. tertuang di Ada. undang-undang kita? Betul. Betul. Bisa kita Google, bisa kita lihat supaya nggak salah untuk penempatan. Oke, nah itu dia ini informasi pentingnya nih. Ini ya ilmu yang mungkin yang perlu di-share ya. Supaya kita nggak sembarangan juga menempatkan posisi duduk. Benar. Karena balik-balik tadi kalau sampai salah ternyata pejabatnya tahu bangku seharusnya atau tempat duduk seharusnya dia di mana, ternyata dia salah ditempatkan, nah ini bisa berabe nih. Nah obrolan kita akan lanjutkan kembali nih pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kami berdua akan kembali lagi setelah yang kelewat berikut ini.